Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Senair, saya menyapa Bapak Ibu P3K yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di mana saja Bapak Ibu bekerja. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan status P3K dan PNS, yang mana baik PNS maupun P3K sama-sama aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan informasi terkini bahwa P3K disamakan dengan PNS, maka jelas bisa tenang kerja hingga pensiun. Namun Bapak Ibu wajib ketahui bahwa bedanya sedikit saja. Simak info berikut terkait dengan apa beda PNS dengan P3K yang disamakan tetapi sedikit ada bedanya. Nah Bapak Ibu, simak info berikut, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Dengan cara hapus sistem kontrak kerja, maka jelas P3K sama dengan PNS. Tak perlu cemas, kontraknya tidak diperpanjang. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, berarti ini adalah suatu hal yang menggembirakan Bapak Ibu honorer yang ingin menjadi ASN P3K, apalagi Bapak Ibu P3K yang sedang bekerja melaksanakan tugas, baik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, maupun di bidang tenaga teknis, di mana sistem kontraknya diputus atau dihapus, artinya tidak ada lagi yang namanya perpanjangan, ya. Jadi, kalau pada aturan sebelumnya P3K hanya bisa memiliki masa kerja mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun, maka apabila dikabulkan hal ini, maka jelas P3K bukan lagi seperti itu, tetapi tenang bekerja hingga usia pensiun sebagaimana pegawai negeri sipil. Alangkah efektifnya jika pemerintah hapus sistem kontrak kerja, karena dengan begitu maka para P3K bisa tenang sama dengan pegawai negeri sipil dalam hal melaksanakan tugas. Pekerjaannya tetap, statusnya jelas, dan penghasilannya juga jelas. Sebab para P3K sambil bekerja juga sambil memikirkan nasibnya di kemudian hari. Apakah kontraknya diperpanjang ataupun tidak? Nah, tentunya ini adalah suatu hal yang mesti dijawab oleh pemerintah. Apakah masa kontrak P3K dihapus ataupun tidak? Dengan dihapus, maka para P3K bersyukur karena bisa melaksanakan tugas sampai dengan usia pensiun. Jika tidak, maka ini adalah suatu ganjalan bagi Bapak Ibu P3K dalam hal melaksanakan tugas, karena sedikit tersita energi untuk memikirkan bagaimana lanjutan kerjanya ke depan setelah habis masa kontrak. Memang sistem kontrak itu sesuai dengan namanya, yaitu pegawai pemerintah dengan sistem perjanjian kerja. Artinya P3K akan dipakai oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu saja dan kontraknya sangat singkat, tidak seperti pegawai negeri sipil. Adapun dasar regulasi yang mengatur sistem kontrak P3K itu adalah Peraturan Pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K atau tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi secara jelas dalam pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa sistem kerja P3K itu dilakukan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas negara. Sedangkan jangka waktu kontrak kerja P3K paling singkat adalah 1 tahun. Jika kinerjanya bagus, maka kontrak kerja P3K itu akan diperpanjang kontraknya. Memang ada juga kontrak kerja P3K 5 tahun, namun itu hanya berlaku bagi yang menduduki jabatan JPT Utama dan JPT Madya. Bagi yang lain,
belum tentu seperti itu. P3K tidak bisa memperpanjang kontrak kerjanya jika mereka sudah memasuki batas usia pensiun. Batas usia pensiun P3K terbagi 3 golongan usia, yaitu 58 tahun, 60 tahun, dan 65 tahun. Nah, tentunya ini ada rincian masing-masing Bapak ya, dan ada penjelasan terkait dengan usia pensiun 58, 60, dan 65. 58 tahun hanya berlaku bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan. Itu adalah usia pensiun bagi P3K di 3 bidang ini. Seterusnya, usia 60 tahun hanya berlaku bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. Yang terakhir adalah usia pensiun 65 tahun, ini hanya berlaku bagi jabatan fungsional ahli utama. Jadi kini ada kabar gembira di mana pemerintah sepakat hapus sistem kontrak kerja pegawai pemerintah dengan penunjang kerja atau hapus sistem kontrak kerja P3K. Dirjen GTK Nunuk Suryani mengatakan jika dirinya sudah mengusulkan agar peraturan pemerintah yang mengatur sistem kontrak kerja P3K tersebut direvisi. Kenapa? Supaya para P3K dan para honorer tidak bertanya-tanya terkait dengan lanjutan masa kerjanya di masa depan. Nunuk mengatakan jika adanya sistem kontrak kerja P3K kurang efektif sehingga lebih baik dihapus saja. Hal tersebut disampaikan Nunuk saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI dan hal itu sudah disampaikan supaya oleh DPR RI menyampaikan hal ini kepada pemerintah pusat melalui BKN dan Men4RB tentunya. Sebenarnya kami sudah titip pesan tentang kemungkinan untuk merevisi peraturan pemerintah 49 tahun 2018 agar para guru P3K tidak lagi perlu perpanjangan kontrak, kata Nunuk selaku Dirjen GTK Kemdikbudristek. Jadi jika sistem kontrak kerjanya P3K terutama untuk guru dihapus, itu bisa membuat mereka tenang dalam mengajar karena mereka sudah otomatis diperpanjang kontraknya sama dengan pegawai negeri sipil. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, jika masa kontrak kerja ini tidak dihapus, maka jelas bahwa para P3K ini setengah hati menjelang habis masa kontraknya. Kenapa? Karena diancam dengan habisnya masa kontrak kerja. Nah, tentunya ini adalah suatu hal yang logika yang disampaikan oleh Profesor Nunuk Suryani selaku Ditjen GTK Kemdikbudristek. Kemudian, berbagai informasi lain yang mengatakan bahwa ada baiknya masa kontrak kerja P3K ini diperpanjang, yaitu dengan tujuan baik menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap masa peralihan perpanjangan kontrak P3K tersebut. Itulah informasi terkait dengan masa kontrak kerja P3K, di mana kemungkinan hal ini bisa diakomodir oleh pemerintah karena sifatnya positif demi Bapak Ibu dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.